Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin news update ringan amatiran. Ada beberapa berita, nggak banyak ya. Tentu saja sebagian besar dari berita ini masih seputar Cristiano Ronaldo. Dan juga ada beberapa rumor. Oke, langsung aja. Victor Lindelof juga mempunyai atau memberi, ketika ditanyai komentarnya ya tentang Cristiano Ronaldo, dia mengatakan saya tidak tahu. Saya tidak akan menjawab pertanyaan tersebut. Anda harus mencari pertanyaan selanjutnya. Apakah dia mengatakan demikian karena diminta oleh klub? Victor Lindelof mengatakan itu adalah keputusan saya. Jadi ya Victor Lindelof memilih untuk tidak memberi tanggapan ya. Joel Glazer dikabarkan juga akan membuat keputusan final tentang masa depan Cristiano Ronaldo. Dan ini juga akan tergantung dari agen dari Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, untuk mempresentasikan ya klub potensial yang akan atau bisa atau ingin ya membeli Cristiano Ronaldo. Ya, seperti gua bahas di video sebelumnya, kalau memang banyak spekulasi tentang Cristiano Ronaldo. Sebagian besar ya mengatakan kalau kemungkinan dia akan selesai di Manchester United. Tapi yang gue tekankan juga bagaimana itu juga penting ya. Apakah klub akan membayar kompensasi pemutusan kontrak atau bisa dicari jalan tanpa harus membayar kompensasi, atau ada klub yang mau mentransfer Cristiano Ronaldo. Tapi kemungkinan terakhir menurut gue ini sulit, mengingat apa yang terjadi di musim panas kemarin. Tidak ada klub yang secara terang-terangan ya, secara jelas berminat dan melakukan penawaran resmi ke Manchester United. Ini kan tidak ada ya. Jadi menurut gua mungkin untuk bulan Januari nanti keadaannya kurang lebih sama. Tentu saja dalam sepak bola segalanya masih mungkin. Cuman menurut gua pilihan ketiga tuh yang paling kecil kemungkinannya ya. Nah ini dia nih dari Fabrizio Romano tentang kemungkinan Kylian Mbappe. Fabrizio Romano mengatakan kita akan lihat di musim panas, tapi untuk di bulan Januari tidak ada yang terjadi antara Manchester United dan Mbappe. Dan Paris Saint-Germain ini ya secara jelas mengatakan kalau dia tidak akan pergi di bulan Januari, artinya Kylian Mbappe yang beberapa waktu terakhir ini juga dikabarkan, dirumorkan cukup kencang ya menjadi salah satu kandidat ke Manchester United. Menurut gua berat ya, kemungkinannya kecil sekali mengingat berapa biayanya. Memang kalau dilihat dari sisi impact komersial atau bisnis ya tentu saja akan membawa impact yang besar bagi Manchester United. Tapi ya menurut gua Manchester United bukan klub komersial ya, klub sepak bola, dan harusnya berada di jalur klub sepak bola. Apakah Kylian Mbappe tepat untuk mengisi kepingan atau kualitas yang dibutuhkan di lini depan yang sesuai dengan filosofinya Erik ten Hag? Gua sih justru melihat, tapi begini ya, melihat apa yang terjadi di Paris Saint-Germain misalnya, tingkah laku dari Kylian Mbappe, di mana Erik ten Hag selalu mengatakan karakter mental ini sangat penting di dalam awal proses di Manchester United. Dan kalau gue merefleksi atau melihat apa yang terjadi di Paris Saint-Germain, ini sangat mengkhawatirkan sih menurut gue ya, Kylian Mbappe kalau ke Manchester United. Intinya kalau menurut gue sih masih banyak talenta penyerang ya, dan ya harganya juga gak masuk akal menurut gua. Keadaan dressing room juga nanti seperti gimana. Walaupun secara individu, ringan amatiran ala gua, secara individu sekali lagi ya, gua melihat memang Kylian Mbappe salah satu yang terbaik di dunia. Tapi ya gua melihat gak cocok sih kalau ke Manchester United. Tidak cocok dari banyak aspek ya.
Rafael Varane juga memberikan tanggapan tentang Cristiano Ronaldo. Dia mengatakan kalau sebuah bintang seperti Cristiano Ronaldo, dan apalagi lebih ya, jadi kita harus menjaga jarak. Dan itu saya katakan karena ya kita tidak ingin merubah situasinya sendirian. Kita adalah bagian dari sebuah kolektif. Apa yang saya inginkan adalah yang terbaik untuk tim saya, apapun keputusannya. Sebagai seorang pemain, saya akan menerimanya dan saya akan memberikan yang terbaik untuk diri saya sendiri. Jadi Rafael Varane, Rafael Varane juga menurut gua memberikan tanggapan yang walaupun dia lebih memberikan komentar dibandingkan Victor Lindelof, tapi kalau menurut gua terlihat memang menjaga jarak ya. Artinya dalam memberikan pendapat ini tidak secara mungkin secara gamblang begitu ya, tentang apa yang terjadi harusnya seperti apa yang dirasakan dan lain-lain. Menurut gua masih ada kehati-hatian karena ya masalah ini cukup besar dan pihak klub sendiri pun juga belum secara resmi kan memberikan statement. Dan menurut gua bagaimana mereka berdua ini ya, Rafael Varane dan juga Victor Lindelof, berhati-hati juga karena menunjukkan respect menurut gua. Dan ini yang penting menurut gua ya. Respect terhadap apa? Respect terhadap klub, respect terhadap rekan-rekan yang lain, dan respect juga menurut gue terhadap Cristiano Ronaldo yang memang statusnya masih bagian dari klub itu sendiri menurut gue ya, dengan amatiran. Lalu hari ini ada berita kalau poster besar ya di Old Trafford, Cristiano Ronaldo ini dicopot. Nah ini dikabarkan terkait dengan wawancara ya kan, yang dilakukan dengan Piers Morgan dan juga The Sun. Tapi tidak ya, karena memang poster tersebut ini kan bagian dari promosi nomor 7, dimana kalau menyaksikan di manunited.com ada Eric Cantona juga ikut, ada David Beckham juga kan, Brian Robson. Ini promosinya udah selesai, jadi dicopot posternya dan diganti kabarnya Piala Dunia Rugby yang akan berlangsung juga di Inggris ini yang akan tampil di sana. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan wawancara. Ini yang gue dapatkan informasinya seperti itu. Pemain Napoli Victor Osimhen dikabarkan ini berada di radarnya Manchester United ya. Dan dikabarkan ini lebih mungkin dibanding Kylian Mbappe. Dan ya Napoli juga bersiap akan banyak tawaran. Dan harganya dikabarkan akan sekitar 60 juta pounds. Kalau 60 juta pounds ini berarti lebih murah daripada 100 juta yang diminta oleh Napoli di musim panas kemarin kan. Kalau menurut gua sih ya, melihat situasi dari Cristiano Ronaldo di Manchester United, Manchester United tentu saja berpeluang besar untuk mencari penggantinya di bulan Januari bahkan. Dan ini juga membuka peluang bagi klub-klub yang strikernya ini diamati oleh Manchester United. Sekiranya klub-klub tersebut membutuhkan income, membutuhkan pemasukan. Itu nomor satu dulu. Nah untuk Victor Osimhen ya, sekarang penampilannya sedang sangat bagus dengan Napoli. Vital menurut gua bagi Napoli. Napoli dikabarkan ingin sebenarnya Victor Osimhen ini untuk tetap di Napoli. Dan menurut gua sih Napoli tidak dalam mereka kesulitan secara finansial ya. Jadi kalaupun iya ya mungkin harganya menurut gua ya dengan amatiran akan lebih dari 60 juta pounds. Alejandro Garnacho kontrak saat ini di Manchester United ini termasuk juga jumlah penampilannya ya. Dan ini jumlah penampilan tersebut ini menyangkut juga gajinya dia. Dan ini dikabarkan akan naik gajinya.
Seperti kita ketahui memang Alejandro Garnacho ini kan sedang dalam negosiasi kontrak baru dengan Manchester United. Ya menurut gua kalau memang itu dinaikkan pantas ya, mengikat seorang Garnacho menurut gua itu prioritas utama bagi Manchester United saat ini terkait dengan sang pemain. Kontraknya akan segera habis dan di beberapa penampilan terakhir menurut gua sudah jelas dia ini masa depan dari Manchester United yang harus dirawat, harus dikembangkan. Dan perpanjangan kontrak menurut gua perpanjangan kontrak yang masuk akal sekali lagi ya. Ini juga merupakan bagian penting bukan hanya bagi sang pemain tapi juga masa depan Manchester United. Kabar lainnya, Bayern Munchen dikabarkan terbang ke Inggris pekan kemarin untuk melakukan pembicaraan dengan Cristiano Ronaldo dan juga agennya Jorge Mendes, karena Bayern Munchen dikabarkan ingin mendatangkan sang pemain di bulan Januari. Wow, ini kabar menarik ya, karena di musim panas kemarin juga ada kabar seperti ini, tapi tidak terjadi karena Hasan Salihamidzic, Oliver Kahn menegaskan kalau memang filosofi klub ini tidak ketemu dengan Cristiano Ronaldo, dengan kondisi Cristiano Ronaldo. Dan kalau memang kabar ini benar ya menurut gue berarti ada perubahan ya dari musim panas kemarin mengenai sikap Bayern Munchen kalau seandainya benar. Ini kabar terakhir, Manchester United dikabarkan mengadakan pembicaraan untuk mendatangkan pemain Peru dan Sporting Cristal, pemain bek kanan ya, Gilman Lora. Ya wow, dan banyak klub juga bersaing untuk mendapatkan sang pemain. Ini rumor. Bek kanan tentu saja Manchester United butuh ya, kedalaman squad di sana. Sejauh ini Diogo Dalot tidak punya pelapis karena Tyrell Malacia itu pelapisnya, tapi Tyrell Malacia ini aslinya bukan bek kanan. Victor Lindelof nampaknya tidak dipilih oleh Erik ten Hag untuk mengisi pos bek kanan ya, dengan segala pertimbangan. Aaron Wan-Bissaka masih belum bisa kembali. Walaupun Erik ten Hag juga mengharapkan Aaron Wan-Bissaka ini bisa memberikan persaingan kepada Diogo Dalot, tapi kabar lain mengatakan ya memang bek kanan ini Manchester United menjadi prioritas untuk mendatangkan pemain baru. Jeremy Frimpong dikabarkan diamati dengan intensif oleh Manchester United, bek kanan Belanda yang memperkuat Bayer Leverkusen ya kan. Serginho Dest juga pernah dikaitkan, pemain Barcelona ini bek kanan. Tapi situasinya menunggu Aaron Wan-Bissaka ini bisa lepas dulu dari Manchester United, baik itu secara pinjaman maupun secara permanen. Nah ini jadi agak sedikit rumit di sana, tapi yang jelas ya bek kanan Manchester United butuh sih pemain bek kanan baru untuk memberikan persaingan kepada Diogo Dalot dan juga menjaga kedalaman squad, utamanya di posisi bek kanan, karena kompetisi akan sangat panjang ya, lebih intensif lagi nanti setelah Piala Dunia di bulan Januari dan seterusnya sampai dengan bulan Mei. Intinya kita butuh bek kanan baru di Manchester United kalau memang Aaron Wan-Bissaka ini tidak masuk skema dari Erik ten Hag. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.